Konsep reaksi redoks yang melibatkan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kuncinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Materi kimia kelas 10 semester 2. Ini adalah materi lanjutan dari reaksi redoks part 1 yang kemarin sudah saya jelaskan tentang dua konsep redoks. Ini adalah lanjutan yang akan membahas satu konsep reaksi reduksi oksidasi, yakni reaksi redoks yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas redoks yang melibatkan oksigen, di mana oksidasi ini mengikat oksigen dan reaksi reduksi melepas oksigen. Konsep yang kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, yakni redoks yang melibatkan serah terima elektron, di mana oksidasi ini melepas elektron, reduksi menerima elektron. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah konsep redoks yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi, di mana oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi dan direduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk lebih detailnya mari kita pelajari bersama-sama. Yuk. Konsep reaksi redoks yang melibatkan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kuncinya di sini. Kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau naik ini oksidasi, kalau turun adalah reduksi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu, harus kita pelajari dulu tentang bilog. Apa itu bilangan oksidasi? Nah, bilangan oksidasi sendiri adalah bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk melepas atau menerima elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Bilangan oksidasi dilambangkan dengan tanda plus atau positif jika melepas elektron dan negatif jika menerima elektron. Contohnya pada senyawa NaCl, bilangan oksidasi Na adalah +1 dan bilangan oksidasi Cl adalah -1. Terdapat 8 aturan yang harus kita ketahui dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Antara lain sebagai berikut. Ini yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Nah, unsur bebas itu yang seperti apa? Unsur bebas unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Nah, unsur bebas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama seperti C, Ca, Cu, Na. Jadi kalau dia tidak berikatan, dia berupa unsur atau atom semacam ini, tidak bergandengan. Dan unsur bebas berbentuk molekul, H2, O2, N2, Cl2, P4, S8. Nah, kesemua unsur tersebut memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatomik
atau satu atom dan poliatom lebih dari satu atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Jadi kalau misalnya ini bilangan oksidasi ion monoatomik Na+, Mg+, nah ini biloknya mana? Nah biloknya ini, ada pangkatnya ini, +1, +2, ini +3. Selanjutnya bilangan oksidasi ion poliatomik NH4+, nah ini biloknya yang +1 ini, SO4 2-. Nah 2- ini biloknya, PO4 3-. Nah ini adalah biloknya. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Jadi umumnya golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, umumnya biloknya adalah +1. Misalnya NaCl berarti Na-nya ini ya +1. Nanti Cl-nya menyesuaikan berapa? Nah, karena jumlahnya harus 0. Kalau Na-nya +1, Cl-nya berarti -1. Selanjutnya adalah golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, kadium, ini +2. Contohnya MgSO4, jadi Mg-nya ini +2 otomatis. Golongan 3A, Bal, Ga, Int, L. Bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3, jadi otomatis Al-nya adalah +3. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan transisi golongan B umumnya lebih dari 1. Umumnya, kebanyakan, hampir sebagian besar, tetapi hanya beberapa yang biloknya cuma 1 jenis. Cu misalnya, ini biloknya +1 +2. Al biloknya +1 +3. Sn juga sama. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Jadi biloknya totalnya adalah +1, tergantung dari muatannya. Jadi bilok H sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 4, jumlahnya 4. Maka bilok H dikalikan dengan indeks H sama dengan +4. Jumlahnya ini +1, hanya +1 kali 4. Karena jumlah muatan +1, maka bilok N harusnya 3. Ini +4, nah sisanya 1. Jadi sesuai dengan jumlah muatan, yaitu +1. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya H2O, jadi biloknya adalah 0. Hanya +1, O-nya -. Jumlahnya 2 jadi +2, O-nya -2. Nomor 7, bilangan oksidasi hidrogen bila berkaitan dengan logam ini -1, bila H berkaitan dengan non logam muatannya +1. Jadi tergantung pasangannya. Kalau pasangannya logam kayak AlH3 berarti dia -1. Kalau dengan non logam misalnya H2S atau HCl berarti hanya +1. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida itu -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non peroksida adalah -2. Dibilok pada BaO2 ini karena Ba+2 ini -2 dibagi 2 ini -1. Ini senyawa peroksida. Nah, contohnya semacam ini. Nah, ini sengaja tidak saya tuliskan supaya anak-anak bisa menuliskan langsung. Ini tidak saya tuliskan. Ini Fe berapa Fe? Fe ini dari O -2 kali 3 -6. Karena jumlahnya 6 berarti ini +6, -6 + 6. Ingat, muatan total adalah 0. Fe2 + 6. Jadi Fe2, kalau Fe saja berarti 6 bagi 2. Berapa Fe-nya? +3. Selanjutnya adalah Cr2O7 -2. Ini muatan totalnya adalah -2. Kita hitung O-2 kali 7 -14. Berarti ini berapa? +12. +12 ini -14. Maka sisanya harus -2. Jadi +12 dibagi 2 6. Cr adalah +6. Selanjutnya adalah S2O3 2-. -2 kali 3 -6.
min 6 berarti sini plus 4 karena muatan totalnya adalah min 2. Plus 4 bagi 2 X-nya adalah plus 2. Oke, nanti dicoba lagi. Nah, ini adalah contoh reaksi redoks kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi langsung mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Contohnya ini Fe, ini bilangnya 0, ini plus 2, ini plus 3, ini plus 2, ini 0. Kita lihat mana yang mengalami kenaikan dan mana yang mengalami penurunan. Ini Fe nya 0, ini Fe plus 2, naik 2 oksidasi. Cu dari 2 menjadi 0. Oleh penurunan ini adalah reduksi. Selanjutnya CuO plus H2 Cu H2O. Detail. Cu dari plus 2 menjadi 0, turun bentuknya 2, ini reduksi. H2 menjadi ini adalah oksidasi, maka ini kenaikan dari 0 menjadi plus 1. Selanjutnya di sini H2 ini dari 0 menjadi plus 1, dari 0 menjadi min 2. Jadi untuk menentukan bilangan oksidasi seperti ini, anak-anak harus banyak berlatih. Nah, nanti ketika anak-anak mengalami kesulitan, bisa langsung nanti ditanyakan kepada Pak Guru yang masing-masing atau dituliskan di kolom komentar bawah. Insya Allah nanti akan saya jawab. Ini sudah sama, lebih kompleks. Ini Cu dari 0 menjadi plus 2, jadi plus 5, di plus 4. Nanti dicari sendiri, coba dicari detailnya kenapa kok ini plus 5, ini plus 4. Ini pelan-pelan diperhatikan, dilihat lagi videonya sebelumnya. Yang ini juga sama, ini S, selain mengalami reduksi dia juga mengalami oksidasi. Ya, ini tadi sudah kita bahas tentang konsep reaksi reduksi oksidasi bagian kedua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.